Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfreditya. Saya dari kelas 12 MIPA 4 absen 3. Saya ingin menceritakan kembali tentang ronggeng Duku Paru. Pada zaman dahulu ada seorang yang bernama Ki Manggala. Dia adalah seorang buronan masyarakat di tempat tinggal awalnya. Lalu dia kabur ke suatu desa yang terpencil dan dia di sana melanjutkan keturunannya dan dia tinggal di sana sampai akhir hayatnya. Lalu penduduk di sana menjadikan Ki Manggala sebagai leluhur penduduknya. Di desa itu memiliki tradisi yang bernama ronggeng. Berselang puluhan tahun, ada seorang lelaki bernama Santaib. Dia adalah pembuat tempe bongkrek di Duku Paru. Pada suatu hari, saat dia membuat tempe bongkrek itu, ada sesuatu yang melintas seperti cahaya merah. Pada saat itu, kalau ada cahaya merah, kita harus diharuskan menutup makanan. Kalau tidak menutup makanan tersebut, akan terkena sial. Nah, Santaib ini tidak menutup makanannya. Keesokannya, Santaib menjual tempe bongkrek tersebut ke para penduduk. Tidak lama kemudian, banyak penduduk yang sakit dan ada juga yang meninggal. Dan para warga itu menduga kalau yang membuat para warga tersebut meninggal itu adalah ulah si Santaib. Dan para warga mendatangi rumah Santaib sambil membawa parang atau celurit. Setelah para warga sampai di rumah Santaib, mereka memanggil Santaib untuk keluar dan para warga berkata pada Santaib kalau tempe bongkrek tersebut mengandung racun dan si Santaib ngasih tahu ke warga kalau dia membuat tempe bongkrek tersebut seperti biasa. Karena dia tidak percaya kalau bongkrek itu ada racunnya, dia langsung pergi ke dalam dan langsung memakannya di depan warga dan istrinya ikut memakannya. Tidak berselang lama, Santaib dan istrinya pun meninggal. Setelah beberapa tahun, saat Serintil sedang membuat mahkota di bawah pohon, Rasus itu Rasus, Darsun, Warta melihat Serintil. Mereka langsung mendekati Serintil dan membantu membuatkan mahkota. Setelah sudah jadi, Serintil langsung memakainya dan Darsun bilang ke Serintil kalau Serintil itu mirip sekali dengan ronggeng. Serintil langsung menari dari kejauhan. Kakeknya Serintil yang bernama Sakarya melihat Serintil sedang menari dan kakek Serintil itu yang bernama Sakarya melihat Serintil sedang menari dan kakeknya langsung ke rumah si dukun yang bernama Kartarja. Dan kakeknya Serintil ini ngasih tahu ke Kartarja kalau Serintil ini bisa menari. Kartarja pun tidak percaya kalau Serintil ini bisa nari ronggeng padahal masih umur 11 tahun dan tidak mungkin bisa melakukan hal tersebut. Dan pada malam harinya Serintil ini disuruh menari di depan para penduduk Duku Paru. Pas setelah selesai, para penduduk percaya kalau Serintil ini sudah kemasukan indang ronggeng, ya, terus jadi penerus ronggeng. Dan sebelum itu, untuk menjadi ronggeng ada 3 tahapan. Yang pertama itu nari di depan seluruh warga. Yang pertama udah selesai. Yang kedua mandi di dekat makam Ki Manggala. Yang ketiga buka kelambu. Dan syarat pertama dan kedua sudah dilaksanakan. Tinggal syarat ketiga yaitu buka kelambu. Nah, si Kertarja ini membuat peraturan siapa yang bisa membawa 1 keping emas akan mendapatkan ronggeng tersebut. Nah, besok harinya Doer membawa 2 keping rupiah dan dikasihkan ke Kertarjana. Si Kertarja ini bilang, saya minta 1 keping emas. Nah, si Doer ini mengasihkan 2 keping rupiah. Kan saya mintanya 1 keping emas. Nah, si Doer ini mengasihkan 2 keping rupiah untuk DP. Kalau besok tidak mengasihkannya, lebihnya 2 perak itu untuk si Kertarja. Nah, si dukun ini licik. Dia membuat tantangan seperti itu kayak minum ciu. Nah, si Sulam ini dikasih ciu yang asli. Si Doer ini dikasih air putih biasa. Karena si Sulam ini sudah pingsan, si Kertarja ngomong ke Doer suruh masuk ke kamar. Beberapa jam kemudian, si Doer ini keluar kamar. Dia mau pulang. Si Kertarja ini bilang ke Doer,
untuk tidur di sini karena sudah larut malam. Nah, keesokannya Doer membawa satu kerbau ke rumah Kertareja. Nah, kerbau itu harganya satu keping emas. Nah, Kertareja menolak karena dia maunya satu keping emas biar enak dimasukin ke kantong langsung. Kalau kerbau kan harus merawatnya, harus memberi makan juga. Nah, karena ada ronggeng ini, beritanya sampai ke desa sebelah, si Sulam ini pergi ke desa Dukuh Paru. Sambil membawa motor sampai di rumah Kertareja, dia langsung ngasih satu keping emas itu karena si Doer kayak tidak terima. Doer dan Sulam itu ributlah sampai terdengar ke Serintil. Nah, Serintil ini ketakutan, dia langsung keluar kamar, langsung, dan gak lama kemudian si Sulam ini bangun dari pingsannya. Dia ini kayak kebingungan dia lagi ada di mana. Nah, sama Kertareja disuruh ke kamar Serintil si Sulam ini. Dia kira dia menang. Dia langsung ke kamar Serintil. Besoknya si Rasus izin pergi ke sebuah desa, ke desa Dauhan atau Dauhan, untuk mencari pamannya. Si Rasus itu ketemu dengan Sersan Slamet. Nah, si Sersan Slamet ini ngeliat Rasus seperti pekerja keras. Nah, Rasus ini diangkat menjadi tentara Tobang. Tentara Tobang ini seperti tentara tapi tidak ada pangkatnya, seperti cuman pesuruh doang. Nah, beberapa tahun kemudian di desa Duku Paru ini seperti sering ada pencurian. Nah, si Rasus ini ditugasin sama Sersan Slamet. Si Rasus ini ditemenin sama Kopral Pujo. Sesampainya di desa Duku Paru, mereka disuruh memantau. Karena kecapean, dia memikirkan kali batu besar yang ada di depannya itu, seperti menteri yang membawa ibunya. Nah, pas dia udah nembak batu itu, dia ngerasa lega. Nah, para perampok ini pergi ke rumah Kertareja karena atapnya beda dari yang lain. Nah, sampai di rumahnya Kertareja, mereka meminta alamat si Serintil karena ketakutan si Kertareja ini ngasih tahu tempat tinggalnya si Serintil. Pas mereka udah tahu tempat tinggal Serintil, mereka memukul si Kertareja pakai lampu minyak tanah sampai pingsan. Setelah sampai di rumah Serintil, mereka ini langsung masuk. Si Rasus ini masih memantau sama nunggu si Kopral Pujo untuk meminta bantuan. Si Serintil ini ingin nikah dengan si Rasus. Dia ingin punya anak dari Rasus, tapi Rasusnya ini menolak. Si Rasus ini buat surat untuk pergi dari desa Dukuh Paru. Selamat tinggal desa Dukuh Paru. Dari rumah si Serintil ini terdengar teriakan. Si Rasus ini udah nggak tahan kan. Dia langsung masuk ke rumah Serintil sambil bawa tanah keras. Nah, 2 orang ini mati, yang sisanya itu berhasil diringkus. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.